Hai semuanya, kembali lagi di Kebun Kangkung Channel. Dan saya udah kedatangan dua tamu spesial. Ada dari DPRD Kota Bandung, Bapak Agus Andi Setiawan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dan juga tamu spesial saya yang kedua, Ibu Kabid Perumahan DPKP 3 Kota Bandung. Datang loh jauh-jauh. Iya. Dari Ibu Insinyur Nunun Yanwati MT. Nah, kalau misalnya udah kedatangan dua tamu spesial ini, berarti bahasannya hari ini tentang pemukiman dan perumahan di Kota Bandung ya semuanya. Nah, aduh, siap-siap ya ditanya sama saya ya Bapak Ibu, jangan tegang-tegang sama saya. Nah, tapi saya punya pertanyaan pertama. Nah, untuk Bapak Agus, Pak, saya mau nanya, garis besar penataan kawasan pemukiman di Kota Bandung. Nah, kan saat ini tuh Kota Bandung orang tuh pusat perhatian, jadi pusat perhatian nih. Nah, bagaimana tuh sekarang Pak garis besarnya, dan juga apakah action dari peran Bapak gitu? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ibu Sarah. Ya. Saya dalam konteks komisi kerja, mitra kerja dengan DPKP 3, kebetulan bukan mitranya karena saya di komisi A. Namun kalau secara jabatan atau kedudukan anggota dewan itu harus senantiasa berada di masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di dapilnya. Jadi permasalahan apapun yang dihadapi itu masyarakat harus selesai di laci masing-masing dinas terkait. Ketika masalah perumahan, khususnya bagaimana ini penataan pemukiman orang-orang yang tidak mampu untuk memperbaiki rumahnya. Nah, itu ada dikenal rutilahu, rumah tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni atau rumah layak huni. Meskipun harus ada kolaborasi aktif dari masyarakat karena memang dana itu terbatas ya. Di peran aktif anggota dewan mendorong kepada dinas terkait atau lembaga di atasnya, karena bantuan itu bisa diakses dari pusat, diakses dari provinsi, dan juga ada APBD kita juga dialokasikan untuk program rutilahu ini yang pengampu kepentingannya di DPKP 3 itu. Insya Allah kami mendorong penuh, kuat, berjuang bersama masyarakat, karena perjuangan itu milik kita, hasil milik Allah Subhanahu Wa Taala. Iya betul Bapak, terima kasih ya. Terus dibantu ya, karena memang ternyata ya teman-teman di Kota Bandung juga masih banyak warga yang sangat membutuhkan bantuan rutilahu. Nah, ngomong-ngomong tentang rutilahu nih, Ibu, saya mau nanya, sebenarnya apa itu rutilahu? Karena masih banyak juga masyarakat yang awam terhadap istilah rutilahu. Terima kasih Mbak Sarah. Jadi memang memang kalau untuk rutilahu itu namanya rumah tidak layak huni ya. Jadi di situ tuh berarti orang yang tinggal di situ memang belum layak gitu tinggalnya gitu. Jadi kalau kita melihatnya dari segi fisik bangunannya gitu ya. Jadi dilihatnya kalau kita sebutnya Aladin itu atap, lantai, dan dinding. Jadi misalnya ada salah satu komponen itu yang tidak memenuhi syarat gitu ya. Misalnya atapnya bocor gitu, itu sudah termasuk rutilahu. Itu kan berarti dia bisa hujanan gitu ya, itu kan tidak nyaman gitu. Kemudian dindingnya rusak lah gitu ya. Atau biasanya dinding juga banyak yang dari kayu kayak dari bata atau apa, tapi ternyata rusak, apalagi misalnya kena banjir atau kena kebakaran atau kena gempa bumi atau segala macam. Nah, itu banyak kan gitu ya dari bencana seperti itu. Nah, rumah tidak layak huni itu termasuk, Aladin itu atap, lantai, dan dinding. Lantainya itu misalnya belum dikeramik atau masih tanah, nah itu termasuk Aladin tadi ya. Jadi rumah tidak layak huni itu yang rumah yang secara fisiknya itu belum memenuhi syarat gitu untuk dari segi keselamatan dan keamanan seperti itu.
Ya karena banyak banget ya Bu ya rumah-rumah yang ternyata bahkan di kota Bandung masih ada yang lantainya masih tanah loh. Iya. Menurut Ada beberapa, survei ada beberapa. Saya pun datang ke lapangan masih ada Bu yang seperti itu. Pak. Nah, berarti kan tujuannya untuk membuat yang tidak layak menjadi layak. Iya. Nah, tapi mekanisme permohonannya itu seperti apa Bu? Ya, mekanismenya ini bermacam-macam juga ya. Jadi nanti biasanya yang rusak itu menerima bantuan rusak ini pemohonnya itu langsung ke kelurahan biasanya sih. Kelurahan nanti menginventarisir, melaporkan kepada kami ke DPKP 3 atau melalui musrembang. Oke. Biasanya sih musrembang ya lebih kita akomodir kalau untuk APBD. Kemudian juga atau melalui reses dewan. Nah, reses dewan juga bisa. Nah, itu dari reses itu kita nanti tindak lanjuti. Tapi selain itu juga kami juga mempunyai database. Database ini jadi kita memang mendata dari DPKP 3 sendiri, mendata ke semua wilayah Kota Bandung, dan memang sudah terdata itu sekitar 17 ribuan ternyata yang memang termasuk kriteria rutilahu yang bisa diberi bantuan. Ya maksudnya rutilahu yang bisa diberi bantuan memang rutilahu itu tidak semuanya bisa diberi bantuan. Jadi ada yang kriterianya ternyata tidak masuk gitu kan. Itu banyak sebenarnya. Jadi kalau disebut rutilahu rumah tidak layak huni, tapi ada yang bisa diberi bantuan, ada yang tidak gitu ya. Secara hukum. Nah, secara hukum betul Pak. Jadi memang yang kita data itu ada sekitar 17 ribuan dan sudah kita perbaiki ada sekitar 12 ribuan. Tuh. Sampai tahun 2020 kemarin ya. Nah, sekarang ini kita masih ada PR ada sekitar 6 ribuan dari database ya, database sendiri. Sedangkan yang di luar database itu yang atau apalagi yang di luar kriteria gitu ya, itu juga ada banyak sekali ya, seperti di bantaran sungai, beberapa itu tidak, walaupun masuk rutilahu tapi tidak bisa diberi bantuan. Nah itu agak sulit dari situ Pak. Itu mungkin nantinya juga bukan hanya program rutilahu saja yang kita bisa tangani di sana, tapi pengentasan kemiskinan melalui penataan kawasan tadi. Jadi penataan kawasan kumuh gitu, jadi nanti ditata menjadi tidak kumuh lagi. Seperti itu. Jadi memang rutilahu itu hanya salah satu bagian untuk membantu untuk menangani kawasan kumuh, salah satu. Iya. Jadi banyak ya, 17 ribu loh. Tapi yang tertangani juga banyak, ternyata 12 ribu. Nah berarti sejauh ini realisasinya udah bagus ya Bu ya. Cuman kadang-kadang kan ada masalah-masalah di lapangan. Itu bagaimana Pak? Biasanya kan sering ngadunya langsung ke Pak Dewan nih. Masalah-masalah di lapangan seperti apa Pak masalah yang sering ditemukan? Baik. Jadi dalam hal ini permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ya, memang ketika tadi pembangunan yang akan diterima oleh masyarakat itu kendalanya di mana? Terkadang kok ini memang orang tersebut itu harusnya dapat dibantu, cuman alokasi anggaran kalau dari pemerintah itu tidak, kenapa terganjal persyaratan? Karena salah satunya tadi rumahnya bukan miliknya sendiri gitu ya, tidak bersertifikat, apalagi rumah kontrakan ya. Kontrakan mau miliknya pengusaha nggak bisa, bantaran kali kayak gitu ya, itu tidak bisa. Tapi kalau dewan harus partisipasi aktifnya itu kemana? Cari lembaga-lembaga yang menyalurkan dana infak zakatnya. Di antaranya juga kita membantu, karena rutilahu itu tadi beberapa di antaranya itu stimulan, tidak bisa kita membangun rumah beres dengan dana sekitar 14 sampai 20 juta. 14 juta, 20 juta mungkin untuk rumahnya Mbak Sarah cuma pagarnya doang. Itu ya, cuma pagarnya doang. Tapi kalau 20 juta itu di daerah bencana ya bisa selesai dengan speknya barangkali asbes, rumah asbes, baja ringan, nah sekitar itu. Nah untuk pembangunan ini stimulan, artinya diupayakan ada kolaborasi aktif, gotong royong dari swadaya masyarakat, dari dermawan, dari siapapun membantu, gitu kan. Ini dari Pak Lurah, dari Bu Camat, gitu ya. Ini dari saya bantuannya segini, gitu. Itu semuanya kolaborasi aktif
supaya terwujud tadi rumah yang nyaman, karena kenyamanan rumah ini salah satu tadi mengurangi kawasan kumuh, karena di Perda baru tahun 2020 itu kita selesai penataan kawasan kumuh, sistem penataan kawasan kumuh kalau tidak salah Bu ya. Perda penanganan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dan penanganan kawasan. Oh iya, itu tepatnya. Jadi upayanya seperti itu, kendalanya dan segala macamnya. Jadi aspirasi meskipun tidak bisa di ini, kita perjuangkan. Kemana nih? Kan kalau infak sodakomah syaratnya ya memang dia mampu, tapi tidak melihat aspek legal hukum. Kalau pemerintah dia bisa bangun, ketika tanah itu misalkan tidak boleh dibangun, kemudian dibangun, nanti Bu Nunun ini dipanggil KPK. Waduh. Gitu. Jangan dong. Iya, jadi harus sesuai dengan ada kriterianya khusus gitu ya. Rumah tidak layak huni. Jadi seperti Pak Dewan ini memang betul banyak sekali rumah-rumah tidak layak huni tadi tidak layak gitu dihuni, tapi memang kriteria yang tidak masuk susah juga ya Pak. Iya. Itu yang dihadapi di lapangan oleh anggota dewan. Iya. Banyak ya Pak yang protes. Nah jadi begitu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi bukannya kita nggak mau ngasih, tapi ada kriteria khususnya dan itu emang harus kita pelajari lebih lanjut. Jadi jangan sebelum pelajari, sebelum baca aturannya jangan protes dulu ya Pak, Bu, teman-teman semua yang nonton channel kita. Nah, Bapak Ibu ada nggak sih yang mau disampaikan untuk masyarakat gitu untuk kedepannya tentang rutilahu ini seperti apa? Silahkan dari Bapak dulu. Baik, permasalahan rutilahu ini, rumah tidak layak huni, memang menjadi concern Pak pemerintah, baik level kota, provinsi maupun pusat, karena ini masuknya urusan wajib, ya. Apalagi dengan visi Bandung nyaman, unggul, sejahtera, agamis, mereka harus nyaman, harus sejahtera gitu ya. Apalagi tadi konteks Kecamatan Kiracondong, tematiknya sekarang Kiracondong sejahtera gitu ya. Maka kepada warga masyarakat yang berada di Kiracondong khususnya Kebon Kangkung, khususnya Kebon Kangkung menuju Kiracondong, itu tadi ketika menginginkan manfaat ini segera daftar ke RW, ke kelurahan. Jadi tadi pembangunan itu bisa diakomodasi oleh pemerintah lewat mana? Pertama musrenbang, reses anggota dewan, atau ketika pejabat seperti wali kota, pak wakil wali kota mapai lembur. Ketika mapai lembur duduk, Pak Wali itu ayah rumah beda rugruk terusan kata Pak Wali rekomendasi ketika betulin, maka harus dilaksanakan. Nah seperti itu. Jadi insya Allah kita berjuang aktif, tapi intinya bersabar. Nah, mudah-mudahan ada wujud kegotong royongan juga ya di antara masyarakat memperhatikan satu sama lain urusan tetangga. Maka kami selaku anggota DPRD terus berupaya, kendati memang terganjal oleh aturan, itu bukan hanya masalah rutilahu saja, ada jalan, ada PJU, ada macam-macam. Meskipun saya di Komisi A, tetap masyarakat nggak mau lihat itu Komisi A. Bapak bukan enggak begitu. Pokoknya anggota dewan gitu ya. Jadi luar biasa seperti itu. Insya Allah tetap berikhtiar, berjuang, bersabar. Tapi insya Allah Allah SWT memberikan hasil yang terbaik kepada kita sekalian. Nilai sedikit bisa jadi cukup dan berkah dikala memang kita punya idealisme, yaitu membantu masyarakat. Insya Allah. Untuk 2000 ya, terima kasih. Saya sih berharap kepada untuk masyarakat sebenarnya juga memang rutilahu ini tidak bisa juga dilaksanakan hanya oleh dinas misalnya di tiga saja gitu ya. Ini memang harus bekerja bersama-sama dan juga saya berharap juga memang masyarakat juga aktif berperan di sini. Yang namanya masyarakat ini ya tadi dari RW-RW-nya dan juga RT-RW gitu dan tetangga-tetangganya sama-sama membantu gitu, karena swadaya ini juga maksudnya bukan hanya materi tapi juga bantuan tenaga gitu yang ada diperlukan dan konsumsi lah konsumsi lah apa itu yang kita harapkan. Memang kita harapkan untuk suksesnya rutilahu itu adalah gotong royongan masyarakat sebenarnya. Jadi apabila masyarakat itu bisa bekerja sama, bergotong royong, memperbaiki satu rumah aja, bareng-bareng kita memperbaiki bareng-bareng, itu
sangat berhasil Betul. dianggapnya. Jadi misalnya satu rumah rusak, bareng-bareng deh, ada bantuan dari pemerintah atau dari pusat, dari daerah, tapi masyarakat juga ikut bersuadaya. Iya. Nanti ada sakit yang rusak lagi yang lain, dibantu juga yang lain. Nah, sama-sama itu yang kita harapkan sebenarnya. Dan ini juga tadi yang disebutkan stimulan, dan dana stimulan itu adalah itu. Jadi stimulan itu adalah mendongkrak. Jadi dana dongkrakan biar masyarakat itu bisa bergotong royong, bisa bersama-sama. Itu sebenarnya yang kita harapkan berhasil dalam Rutilahu ini. Dan saya juga terima kasih sekali dengan anggota Dewan ini sangat mempersatukan Rutilahu ini. Saya sangat berterima kasih sekali Pak, dan sangat berpengaruh sekali dengan keberhasilan nanti. Amin. Mungkin itu dari saya. Iya, baik Ibu Bapak, terima kasih. Iya. Dan semoga akan banyak program-program Rutilahu yang sumber dananya bukan hanya dari APBN atau APBD, tapi dari swasta, dari CSR, dari CSR. masyarakat, dari orang baik ya. Karena saya yakin banyak orang baik di dunia ini. Pasti masih ada. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu telah hadir di Sama-sama. Kebun Kangkung Channel. Sampai jumpa di Ngobras episode selanjutnya. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.